Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Pamularsi, selaku Guru Bahasa Indonesia, Dewan Juri, serta teman-teman 10 bahasa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara debat Bahasa Indonesia kali ini. Topik yang kita bicarakan mengenai pikiran dan perasaan. Saya, Izati Aidina Rukma, nomor absen 14, selaku moderator, akan memandu jalannya acara debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Peraturan untuk peserta debat adalah wajib on kamera dan on mikrofon ketika menyampaikan opini debat. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Kepada teman-teman diharapkan untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya acara. Ibu guru, dewan juri, teman-teman, serta peserta debat yang berbahagia dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka acara debat Bahasa Indonesia antara tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dari kelompok 1 saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilahkan masing-masing tim menyampaikan perkenalan selama 1 menit dimulai dari tim afirmasi. Untuk waktunya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya David Manggala Putra, nomor absen 12 sebagai tim afirmasi. Selanjutnya tim oposisi kami persilahkan untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Brenda Jahrani, nomor absen 5 sebagai tim oposisi bersama rekan saya Mila. Perkenalkan, nama saya Jamila Khairunisa, nomor absen 15 sebagai tim oposisi. Dan yang terakhir adalah tim netral, untuk waktunya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Rizky Aminullah, nomor absen 24 sebagai tim netral bersama rekan saya Ulil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Ma'arif, nomor absen 26 sebagai tim netral. Setelah perkenalan, selanjutnya adalah studi kasus. Pada kasus pertama yang akhir-akhir ini viral di media sosial tentang nasib malang seorang lansia diteriaki maling hingga tewas di amuk massa. Kronologi awal dari kejadian ini adalah terdapat satu pengendara motor yang terserempet mobil yang dikendarai oleh seorang lansia. Hal ini membuat pengemudi mobil tersebut dikejar lantaran disebut maling. Pemotor yang terserempet itu merupakan pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat lain dengan teriakan maling. Lalu terlihat lebih dari 10 motor yang mengejar mobil tersebut. Korban yang merupakan lansia pun nampak mengendarai mobil secara tergesa-gesa karena beberapa motor sedang menghadangnya. Setelah mobil terhenti, para massa langsung merusak mobil tersebut dan menghakimi korban hingga tewas. Debat Bahasa Indonesia dengan mosi pikiran dan perasaan telah dimulai. Kami persilakan untuk tim afirmasi menyatakan pernyataan permasalahan dari topik tersebut. Pembicara 1 dari tim afirmasi kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Dari hasil diskusi, tim afirmasi menyatakan bahwa tindakan tersebut berasal dari pikiran. Tingkat kepedulian dengan sesama manusia di Indonesia sangat tinggi. Tanpa pikir panjang, sekelompok massa tersebut langsung menolong korban yang dianggap sebagai korban pencurian dengan cara menghakimi tersangka atau pencuri tersebut secara tidak adil dan tidak berlandasan dengan hukum yang berlaku. Teriakan yang mengatakan maling membuat pikiran seseorang hanya terfokuskan pada korban pencurian tanpa memikirkan usia tersangka yang sudah lansia. Mustahil jika seorang lansia tersebut melakukan tindakan kriminal. Itulah yang tidak terpikirkan oleh sekelompok massa yang pada akhirnya memicu keributan hingga menewaskan seorang lansia. Demikian pernyataan permasalahan topik dari tim afirmasi. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara 1 dari tim oposisi. Terima kasih atas waktunya. Pada kasus kali ini, tim oposisi menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut berasal dari perasaan. Perasaan emosi sekelompok masalah yang memicu keributan dikarenakan perasaan emosi yang lebih mendominasi memicu amarah sekelompok massa. Faktor utama yang menyebabkan tewasnya seorang lansia berasal dari emosi sekelompok massa yang sangat tinggi dan tidak mengetahui
kronologi yang sebenarnya. Jadi dari permasalahan tersebut bisa terjadi akibat emosi dari sekelompok massa. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim netral untuk menyampaikan pernyataan permasalahan topik kepada pembicara 1 dari tim netral. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut sudut pandang tim netral, menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut bisa terjadi karena pikiran dan perasaan yang tidak seimbang. Terlihat dari permasalahan tersebut bahwa dalam menghadapi sebuah permasalahan hanya bergantung dari salah satunya. Ketidakseimbangan antara pikiran dan perasaan bisa menewaskan seorang lansia. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita tidak bisa mendominasikan antara pikiran ataupun perasaan. Memang keduanya hidup berdampingan, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Jika kita terlalu mengandalkan pemikiran tanpa mengetahui fakta yang terjadi, masalah tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik. Sama halnya jika kita hanya mengendalikan perasaan di sebuah permasalahan. Baiklah, penyampaian pernyataan permasalahan topik dari masing-masing tim telah dipresentasikan. Selanjutnya, setiap tim akan menjawab 3 pertanyaan dari moderator. Pertanyaan pertama, apakah orang yang merupakan pelaku kejadian tersebut bisa terkena tindak pidana penghasutan sesuai dengan pasal 160 KUHP karena mengompori dan membiarkan terjadinya suatu tindakan pidana atau sebaliknya? Pasal 160 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut upaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut atau peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya. Dikarenakan sang pelaku secara tidak langsung menuduh sang korban dengan meneriaki kata maling yang memicu hal negatif dan gerombolan massa, maka sang pelaku bisa saja terkena pasal 160 KUHP dengan tindakan mengopori dan membiarkan terjadinya tindakan pengeroyokan tersebut. Menurut tim oposisi, pasal tersebut bisa saja tidak terjadi dikarenakan sang pelaku tidak menyuruh ataupun memaksa segerombolan massa untuk mengeroyok sang korban hingga tewas. Dalam kata menghasut pada pasal 160 KUHP tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk, akan tetapi bukan memaksa. Pada kenyataan sang pelaku hanya meneriaki maling dan dia menyuruh segerombolan massa untuk melakukan tindakan pengeroyokan tersebut. Menurut dari opini tim netral, pasal dalam menangani kasus tersebut tidak dapat disimpulkan secara langsung ataupun sah tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan berupa mencari fakta yang terjadi, bertanya kepada narasumber yang tepat, dan beberapa hal lainnya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Pasal 160 KUHP tersebut bisa saja terjadi ataupun sebaliknya tergantung hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Pertanyaan kedua, lalu menurut tim kalian, tindakan pidana apakah yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut sehingga tidak merugikan sang korban yang telah tewas akibat dikeroyok segerombolan massa? Menurut dari tim afirmasi, sebelumnya KUHP menyebut pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut. Seperti yang telah kelompok kami sampaikan mengenai isi dari pasal 160 KUHP, menurut pasal 160 KUHP, tindak pidana yang pantas diberikan kepada si pelaku adalah hukuman 6 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya. Walaupun hal itu terjadi karena salah paham atau tidak disengaja oleh si pelaku, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu sudah menyebabkan tewasnya korban yang tidak bersalah. Keluarga dari korban juga bisa saja tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh si pelaku dan meminta tindak pidana yang lebih. Menurut tim kami, tim oposisi, pasal 160 KUHP bukanlah salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut, dikarenakan sang pelaku tidak menyuruh ataupun memaksa segerombolan massa untuk mengeroyok sang korban. Terhadap pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal KUHP 354 tentang penganiayaan berat. 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5-10 tahun. Berdasarkan uraian di atas, sanksi pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan pembunuhan sangat jauh. Pidana maksimal penganiayaan berat yang menyebabkan kematian yaitu 10 tahun. Sementara pidana maksimal pembunuhan yaitu 15 tahun. Menurut dari tim netral, kasus ini sebaiknya diselesaikan dengan kekeluargaan atau diserahkan kepada pihak yang berwajib, karena dalam menangani kasus ini tidak dapat disimpulkan secara langsung ataupun sah tanpa adanya penyelidikan yang terlebih dahulu. Penyelidikan berupa fakta yang tepat, bertanya kepada narasumber yang ada di kejadian, dan beberapa hal lainnya, sehingga tidak main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yaitu begitu banyak tentang hukuman tindak pidana yang telah dijelaskan dari masing-masing tim, bisa kita analisis mulai dari kasus pertama antara pikiran dan perasaan hingga kasus tindak pidana hukum, bahwa kasus ini berawal mula dari tidak adanya perasaan dan pikiran yang berjalan dengan seimbang, sehingga bisa mengakibatkan kita terjerumus di jalur hukum. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah, apa yang seharusnya kita dahulukan antara pikiran dan perasaan? Menurut tim afirmasi, dalam menyelesaikan masalah tersebut, jika memang tidak ingin terjerat hukuman tindak pidana, maka dari awal masalah itu muncul, kita harus menggunakan pikiran untuk mempertimbangkan resiko yang akan muncul. Menurut opini oposisi, tim oposisi, ketika ada masalah seperti ini, kita seharusnya tetap dalam keadaan perasaan yang tenang agar tidak terpancing emosi. Jika kita sudah terpancing emosi, kita akan mudah terpengaruh oleh hal negatif. Menurut tim netral, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, seharusnya kita menggunakan pikiran yang sesuai dengan fakta yang ada dan menggunakan perasaan yang tenang agar tidak memicu keributan. Dengan mengandalkan pikiran dan menjaga perasaan agar tetap tenang, maka kematian seorang lansia tersebut tidak akan terjadi. Baiklah, terima kasih untuk setiap tim yang telah menyampaikan opininya. Kurang lebih selama 10 menit sudah berlalu, sehingga penutup dari debat kali ini, perwakilan dari salah satu peserta debat dapat memberikan ungkapan penutupnya. Untuk waktunya kami persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, guru, dan peserta debat atas waktu yang diluangkan. Dari topik debat kali ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menyindir pihak-pihak yang lain. Tujuan kami mengambil topik debat kali ini adalah sebagai bahan edukasi. Sekian dari saya selaku perwakilan dari peserta debat, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Debat Bahasa Indonesia dengan mosi pikiran dan perasaan telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan salam sukses untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.